Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Astri Primadani. Saya di sini sebagai mahasiswi Antropologi Sosial Undip 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tari seblang yang berasal dari Banyuwangi. Ini untuk memenuhi tugas antropologi kesenian yang diampu oleh Bapak Soekarjo. Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Banyuwangi. Kabupaten ini terletak di ujung paling timur Pulau Jawa di kawasan Tapal Kuda dan berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di barat. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur sekaligus menjadi yang terluas di Pulau Jawa atau lebih luas dari Pulau Bali. Di pesisir Kabupaten Banyuwangi terdapat Pelabuhan Ketapang yang merupakan penghubung utama antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali atau Pelabuhan Gilimanuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tradisi di Banyuwangi yang terkenal juga akan kemistisannya, yaitu tari seblang. Banyuwangi juga biasanya terkenal dengan tradisi dan budaya yang masih terus dilestarikan dari generasi satu ke generasi lainnya. Salah satunya adalah kebiasaan warga Banyuwangi untuk membersihkan desa dari tolak bala agar desa mereka tetap aman, dan tradisi tersebut disebut seblang. Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Banyuwangi. Kabupaten ini terletak di ujung paling timur Pulau Jawa di kawasan Tapal Kuda dan berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di barat. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur sekaligus menjadi yang terluas di Pulau Jawa atau lebih luas dari Pulau Bali. Di pesisir Kabupaten Banyuwangi terdapat Pelabuhan Ketapang yang merupakan penghubung utama antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali atau Pelabuhan Gilimanuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tradisi di Banyuwangi yang terkenal juga akan kemistisannya, yaitu tari seblang. Banyuwangi juga biasanya terkenal dengan tradisi dan budaya yang masih terus dilestarikan dari generasi satu ke generasi lainnya. Salah satunya adalah kebiasaan warga Banyuwangi untuk membersihkan desa dari tolak bala agar desa mereka tetap aman, dan tradisi tersebut disebut seblang. Ritual seblang merupakan salah satu ritual upacara masyarakat Osing yang hanya dapat dijumpai di dua desa, yaitu di wilayah Kecamatan Glagah Banyuwangi, yakni Desa Bakungan dan Desa Oleh Sari. Ritual ini dilaksanakan untuk keperluan bersih desa dan tolak bala agar desa tetap dalam keadaan aman dan tentram. Ritual ini mirip seperti ritual sintren di wilayah Cirebon atau Sangyang dari di Pulau Bali. Penyelenggaraan tari seblang di dua desa tersebut berbeda waktunya. Di Desa Oleh Sari diselenggarakan 1 minggu setelah Idul Fitri dengan penari perempuan yang masih perawan, sedangkan di Desa Bakungan yang bersebelahan diselenggarakan seminggu setelah Idul Adha dan penarinya harus perempuan yang sudah menopause. Namun keduanya juga mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama ditarikan selama 7 hari berturut-turut dalam kondisi sang penari kerasukan roh leluhur. Para penarinya dipilih secara supranatural oleh seorang yang biasa disebut masyarakat sekitar dengan Gambuh atau juga dikenal sebagai pawang, dan biasanya penari harus dipilih dari keturunan penari seblang sebelumnya. Seblang sudah ada di Oleh Sari sejak tahun 1930. Namun dipercaya, tari seblang sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua, berusia ratusan tahun hingga sulit dilacak bagaimana asal-usul dimulainya. Namun, salah satu teori mengatakan bahwa seblang pertama yang diketahui adalah Seni, yang juga menjadi pelopor tari gandrung wanita pertama. Menurut masyarakat Osi asli, seblang merupakan singkatan dari sebele ilang atau sialnya ilang. Tari seblang merupakan bentuk budaya tradisional ciri khas masyarakat Banyuwangi. Warga percaya jika tidak melakukan tradisi seblang ini akan mendapatkan musibah. Ada kejadian sekitar tahun 1960-an, ritual seblang ini sempat ditinggalkan karena alasan keamanan dan politis.
Akibatnya, sejumlah warga kesurupan tanpa alasan yang jelas. Serta dilakukan ritual upacara, warga yang kesurupan tadi meminta untuk diadakan tari sebelang. Sejak saat itulah tradisi sebelang terus dilestarikan hingga sekarang. Musik pengiring sebelang hanya terdiri dari satu buah kendang, satu buah kempul atau gong, dan satu buah saron. Sedangkan di Olesari ditambah dengan biola sebagai penambah efek musikal. Dari segi busana, penari sebelang di Olesari dan Bakungan mempunyai sedikit perbedaan, khususnya pada bagian omprok atau mahkota, baju, dan selendang. Pada penari sebelang di desa Olesari, omprok biasanya terbuat dari pelepah pisang yang disuir-suir hingga menutupi sebagian wajah penari, sedangkan bagian atasnya diberi bunga-bunga segar yang biasanya diambil dari kebun atau area sekitar pemakaman dan ditambah dengan sebuah kaca kecil yang ditaruh di bagian tengah omprok. Baju berwarna dominan hijau sampai kuning dan selendangnya diselipkan ke pinggang. Pada penari sebelang wilayah Bakungan, omprok yang dipakai untuk perpentasan terbuat dari kain kafan yang disuir-suir hingga menutupi sebagian wajah penari. Atasnya diberi bunga kuburan dan berwarna dominan kuning kemerah-merahan. Di samping unsur mistik, ritual sebelang ini juga memberikan hiburan bagi pengunjung maupun warga setempat, di mana banyak adegan-adegan lucu yang ditampilkan oleh sang penari sebelang. Suara angklung paglak terdengar sayup-sayup di telinga masyarakat sekitar desa Olesari, Kecamatan Glagah. Suara angklung paglak yang berada di pinggir jalan raya Ijen itu merupakan tanda bahwa desa tersebut sedang punya gawe. Kalangan bapak-bapak dan pemuda desa memulai mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk pentas yang akan digunakan untuk menari sebelang. Sebelang merupakan upacara bersih desa untuk menolak balak yang diwujudkan dalam pementasan kesenian sakral sebelang yang berbau mistis atau magis. Sebelang Olesari ditarikan oleh wanita muda selama 7 hari berturut-turut. Penari menari dalam keadaan kesurupan atau tidak sadar. Ia akan menari mengikuti gendingan, usingan atau lagu-lagu sebanyak 28 yang dinyanyikan oleh beberapa sinden. Di sini mencari penari sebelang tidaklah mudah. Mereka harus memenuhi syarat yang ditunjukkan, roh halus dan memiliki pertalian darah dengan Mbah Tion atau leluhur sebelang terdahulu. Sebelum ritual sebelang dilaksanakan, pada malam hari sebelumnya, masyarakat desa itu menggelar selamatan yang diikuti oleh seluruh warga. Pelaksanaan ritual sebelang dilaksanakan 7 hari setiap sore dan prosesinya sama, kecuali pada hari terakhir ada prosesi sebelang Ider Bumi keliling kampung. Prosesi ritual sebelang digelar di tengah desa, diawali oleh seorang pawang yang sekaligus tokoh adat setempat yang membawa penari sebelang ke panggung pertunjukan untuk memasang mahkota khusus yang disebut omprok, dan di atasnya dihiasi janur kuning dan beberapa macam bunga segar hingga menutupi wajah gadis penari tersebut. Mata sang penari sebelang ditutupi oleh ibu-ibu yang berada di belakang sambil memegang nampan bambu yang di dalam bahasa Banyuwangi disebutnya tempeh. Sang pawang mulai mengasapi sang penari sebelang dengan asap dupa sambil mengucapkan mantra agar roh leluhur masuk ke dalam tubuh sang penari. Proses masuknya roh diawali dengan gending lukinto. Gending ini dipercaya oleh masyarakat Olesari sebagai pemanggil arwah atau suatu kekuatan halus untuk datang ke ritual sebelang. Lalu dilanjutkan dengan 28 lantunan gending yang dibawakan oleh sinden dan penabuh musik yang mempunyai ikatan darah sebelang dari penari-penari sebelang sebelumnya. Untuk memastikan roh sudah masuk dalam tubuh penari, pawang cukup menggoyang-goyangkan tubuh menari ke kanan dan ke kiri. Apabila tempeh atau nampan bambu dipegang penari jatuh dan badan penarinya terjungkal ke belakang, itu tanda si penari sudah kerasukan roh atau kejiman menurut bahasa lokal, dan pertunjukan pun dimulai. Penari sebelang yang sudah kejiman atau kesurupan tadi menari dengan gerakan monoton, mata terpejam dan mengikuti arah sang pawang atau dukun serta irama gending yang dimainkan.
Dalam keadaan tidak sadar, penari mengikuti arah pawang sambil menggerakkan selendangnya. Sementara itu, lantunan gending-gending kasuku using lainnya seperti gending lili rok kantun, cengkring ganding, pada nonton pupuse, pada nonton pudak sempal, kembang menur, kembang gandung, kembang pepe, dan kembang dermo ikut mengiringi gerak langkah penari sebelang. Pada saat gending kembang dermo dibawakan, penari sebelang membawa wadah yang berisi bunga yang bernama bunga dermo. Inilah bagian dalam ritual sebelang yang disebut prosesi gending atau kembang dermo atau sebelang menjual bunga. Dalam prosesi ini, sang pawang akan mengeluarkan nampan berisi bunga. Bunga itu ditancapkan pada sebatang bambu kecil yang terdiri dari 3 kuntung bunga. Kemudian bunga akan diasapi dengan dupa dan penonton akan membeli bunga itu. Hampir semua masyarakat di desa dan para penonton berebut untuk mendapatkan bunga itu dengan memberi uang tebusan atau mahar. Kembang dermo yang dipercaya sebagai tolak balak untuk mengusir pengaruh-pengaruh jahat, balak penyakit, keselamatan ataupun keberuntungan itu lalu disimpan untuk anak-anak atau diletakkan di suatu tempat tertentu di rumah maupun di sawah. Nah, sudah segitu aja dari aku. Bila ada kesalahan kata atau apapun mohon dimaafkan. Terima kasih. Dadah.